Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sistem politik yang pernah dianut di Indonesia, mulai dari sistem kerajaan, masa kolonial, demokrasi liberal, sistem demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Yang pertama ada sistem kerajaan. Sistem kerajaan ini hanya di lingkup di kerajaan, aturan hanya berlaku di kerajaan. Dikenal pada masa prakolonial atau dijalankan sebelum bangsa-bangsa asing yang menjajah Indonesia. Mayoritas agamanya seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Strategi kepemimpinannya secara vertikal. Yang kedua, masa kolonial. Adanya penjajah ke Indonesia memberikan banyak perubahan dalam aspek politik. Tidak hanya berdagang, tapi ingin menduduki wilayah Indonesia. Kapasitas kepemimpinan mulai diganti oleh bangsa asing. Gaya kepemimpinannya tergantung bangsa mereka. Ketiga, demokrasi liberal. Artinya bebas. Para aparat negara mulai loyal pada bawahannya, memungkinkan semua tuntutan dijalankan bebas dan didengarkan oleh negara. Keempat, sistem demokrasi terpimpin. Adanya batasan dibuat tahun 1959 sampai 1965, semua file dikuasai oleh militer atau sangat kuat dan negara sulit untuk masuk, sama seperti dengan Orde Baru gaya kepemimpinannya. Yang terakhir, demokrasi Pancasila atau reformasi. Banyak perubahan dari berbagai aspek, mulai diperhatikan kembali oleh negara. Contohnya berpendapat, yang dulunya ketat mulai longgar kembali dalam demokrasi. Demokrasi Pancasila atau reformasi ini lebih baik dari sebelumnya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur atau Pancasila. Sistem ini merujuk prosedur, prinsip, dan keseimbangan yang dinilai secara demokratis. Prinsip-prinsip pada sistem demokrasi Pancasila ini meliputi adanya 3. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan. 2. Negara yang berdasarkan hukum. 3. Jaminan kebebasan individu dengan batas-batas tertentu. Alasan Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila atau kultural, yaitu memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan antara individu dengan individu lainnya, individu dengan pemerintah, dan individu dengan kelompok. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita mempunyai kewajiban di bidang politik. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang kedua, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Yang ketiga, ikut menjadi elemen penting dalam aspek politik. Yang keempat, berkewajiban mengikuti politik praktis. Yang kelima, berkewajiban mengikuti peraturan yang telah ditetapkan negara dan siap menerima sanksi jika melanggar. Cukup sekian penjelasan saya mengenai sistem politik yang pernah dianut di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.